Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelum itu coba kita ingat rutinitas kita saat sebelum corona datang ke negara kita. Kalian semua pasti rindu momen ketika kumpul dengan teman-teman, belajar dengan guru, belajar di kelas, UTS di kelas, dan juga upacara di hari Senin. Nah, cukup ya nostalgianya. Sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, khusus untuk hari ini kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini Bapak ada cerita untuk menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ke dalam kehidupan sehari-hari. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Saat Pak Maduri sedang asik mempromosikan berasnya, datanglah pedagang pasar Pasean dan pedagang pasar Waru untuk membeli beras Pak Maduri. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras sambil berkata, "Saya memesan 15 karung beras, juragan." Dan juga pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras sambil berkata, "Saya juga memesan 20 karung beras, juragan." Lalu Pak Maduri melihat stok beras yang ia punya. Ternyata stok beras yang ia punya hanya 17 kilo. Pak Maduri pun bingung sehingga muncul pertanyaan di kepalanya. Kira-kira total beras yang dipesan kepada Pak Maduri itu ada berapa ya? Terus sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru Pasean saja ada berapa ya? Terus kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Waru saja ada berapa ya? Nah, agar Pak Maduri tidak tambah bingung, mari kita bantu dia untuk menghitungnya. Nah, jika kita misalkan X di sini adalah massa tiap karung beras, maka bentuk aljabarnya adalah banyak pesanan pedagang pasar Pasean 15X, banyak pesanan pedagang pasar Waru itu adalah 20X, sedangkan sisa stok beras Pak Maduri itu adalah 17X. Nah, dari pertanyaan yang muncul maka terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu pertanyaan pertama yang muncul tadi adalah total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Berarti itu adalah operasi penjumlahan karena dia menghitung total pesanan. Maka penjumlahannya 15X ditambah dengan 20X sama dengan 35X. Maka total beras yang dipesan kepada Pak Maduri itu adalah 35 beras. Selanjutnya yang ke B itu atau yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Nah, di sini yang ditanyakan sisa beras, berarti kita pakai operasi pengurangan atau ini adalah operasi pengurangan. Nah, contohnya di sini 17X itu adalah sisa stok beras Pak Maduri dikurangi dengan pesanan dari pedagang pasar Pasean saja. 17X dikurang 15X sama dengan 2X gitu ya. Jadi sisa beras Pak Maduri ketika sudah memenuhi pesanan dari pedagang pasar Pasean adalah 2X atau 2 karung beras. Nah, selanjutnya itu adalah yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Waru saja. Nah, karena di sini berbicara kekurangan, maka dari itu operasinya adalah pengurangan. Jadi kita tulis di sini 17X dikurang dengan 20X sama dengan negatif 3X. Jadi kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pasar Waru saja itu adalah sebanyak 3 karung beras. Nah, gimana? Sudah mengerti belum tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini tentukanlah jumlah 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Alternatif penyelesaiannya kita jabarkan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah dengan negatif 6B sama dengan bagaimana nih, kemarin sudah dipelajari kan?
kita kelompokkan dulu atau kumpulkan dulu suku sejenisnya. A dengan A, B dengan B. Terus kalaupun ada konstanta, konstanta dengan konstanta. Jadi di sini 7A ditambah dengan 8A ditambah dengan 4B ditambah negatif 6B. Nah, selanjutnya operasikan suku sejenis. 7A ditambah 8A itu sama dengan 15A, terus ditambah 4B ditambah negatif 6, hasilnya negatif 2B. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 15A dikurangi dengan 2B. Nah, gimana nih kira-kira? Sudah mengerti belum? Nah, selanjutnya apa itu kira-kira suku sejenis? Di sini 2X dan 4X adalah suku sejenis. Negatif 2X dan 4X juga suku sejenis. Begitu pula dengan 7 dan 6. Begitu pula juga dengan negatif 7 dan 6. Jangan bingung lagi ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mengerti, silahkan kerjakan latihan soal di bawah ini. Untuk nomor 1, sama caranya. Jangan terburu-buru, kalian jabarkan terlebih dahulu, kalian kelompokkan suku sejenisnya, kalian operasikan lalu kalian sederhanakan. Begitu juga dengan nomor 2. Nomor 3, kalian harus ingat rumus untuk mencari keliling segitiga itu apa. Nah, setelah kalian ingat, baru kalian kerjakan soal nomor 3. Nah, begitu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.